adanya dua kingdom. Nah, Aristoteles lah yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom nih, yaitu kingdom hewan dan tumbuhan, yang pada tahun 1735 ditaksonomikan oleh Carolus Linnaeus. Karena itulah Carolus Linnaeus disebut sebagai bapak taksonomi. Kemudian, sistem dua kingdom ini berkembang menjadi sistem tiga kingdom. Setelah mikroskop ditemukan di tahun 1674 Masehi, nah Haeckel pada tahun 1866 melakukan klasifikasi makhluk hidup ke dalam tiga kingdom. Yang tadinya hanya Animalia dan Plantae, nah kemudian ditambah dengan adanya kingdom Protista, yaitu yang bersel tunggal. Kemudian ini berkembang lagi menjadi sistem 4 kingdom. Tahun 1938, Herbert F. Copeland membedakan makhluk hidup ke dalam 4 kingdom. Nah, penambahannya yaitu pada kingdom Monera. Kemudian berkembang lagi menjadi sistem 5 kingdom, yaitu tahun 1969, Robert H. Whittaker mencetuskan sistem 5 kingdom dengan penambahan kingdom Fungi. Nah, sistem 5 kingdom inilah yang banyak kita pelajari di buku-buku biologi kita ya. Kemudian ada juga sistem 6 kingdom, yaitu di tahun 1998 Cavalier Smith memperkenalkan 6 kingdom dengan menambahkan satu kingdom, yaitu Archaebacteria. Nah, kalau kamu mempelajari berikutnya, ada lagi sistem 7 kingdom dan berikutnya lagi ya, karena memang ilmu pengetahuan selalu berkembang. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup ini kita bagi menjadi 3 sistem, yaitu klasifikasi sistem alamiah, klasifikasi sistem artifisial atau buatan, dan klasifikasi sistem filogenetik. Apa itu? Nah, pada sistem klasifikasi alamiah, sesuai namanya alami, jadi ini pengelompokannya terjadi secara alami atau wajar ya. Dasarnya didasarkan pada persamaan dan perbedaan morfologinya. Jadi contohnya pengelompokan hewan berdasarkan cara geraknya, berkaki 2, berkaki 4, bersayap, bersirip, ataupun kalau di tumbuhan misalkan berdasarkan jumlah keping bijinya, berkeping 1, berkeping 2. Sementara pada sistem klasifikasi artifisial, sesuai namanya, sistem ini adalah sistem buatan yang menggunakan 1 atau 2 ciri sesuai dengan kehendak manusia. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini dibuat untuk tujuan praktis, yang memang untuk kepentingan manusia tadi ya. Nah, cirinya dapat berupa tempat habitat ataupun kegunaan. Misalkan klasifikasi tumbuhan berdasarkan kegunaan, yaitu ada tanaman obat, tanaman pangan, dan tanaman hias. Yang terakhir adalah sistem klasifikasi filogenetik. Nah, sistem ini muncul setelah adanya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Ya, dasarnya berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara satu takson dengan takson yang lainnya. Tuh, cirinya yaitu berdasarkan persamaan morfologi, anatominya, fisiologi, dan etologi atau perilaku yang dapat diamati. Sesuai namanya filogenetik, ini juga bisa berdasarkan gen atau DNA. Biasanya digambarkan melalui pohon filogenetik di sini ya. Jadi pada ujung bagian bawah atau akarnya ini adalah nenek moyangnya, kemudian di ujung-ujung tunasnya ini adalah spesies-spesies